Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Sebelum masuk pada praktek bagaimana analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS, saya ingin jelaskan terlebih dahulu kaitan dengan regresi linier berganda itu sendiri. Regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen ataupun variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen, atau juga dikenal dengan variabel terikat, atau lebih familiar juga dikenal dengan variabel Y. Intinya, regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, di mana variabel X ini lebih dari satu. Ya. Bisa jadi variabel X-nya 2, 3, ataupun mungkin lebih dari 3 variabel X. Tentunya sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, ada beberapa persyaratan yang harus kita lalui yang dikenal dengan uji asumsi klasik. Ya. Syarat kelayakan yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal ataupun tidak. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu adalah multikolinearitas. Nah, gunanya untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam satu model regresi linier berganda. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kita harus melakukan analisis heteroskedastisitas. Gunanya untuk apa? Untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah linearitas. Linearitas ini untuk apa? Jadi linearitas ini digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linier ataupun tidak. Dan yang terakhir, syarat yang kelima itu adalah autokorelasi. Nah, autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Nah, untuk autokorelasi umumnya digunakan untuk data yang bersifat time series ya, atau runtun waktu. Kelima syarat ini harus dilalui dulu sebelum kita melakukan uji analisis regresi linier berganda. Bagaimana cara melakukan analisis normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, linearitas, dan autokorelasi ini nanti akan saya bahas dalam video tersendiri. Ya, ini tentu butuh pembahasan lebih dalam, khusus untuk kelima syarat kelayakan regresi linier berganda ini. Oke, kita masuk pada contoh kasus. Satu misal ada judul penelitian pengaruh budaya organisasi, etos kerja, dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai PT ABC. Nah, dari judul ini, kita bisa identifikasi mana yang menjadi variabel bebas dan mana yang menjadi variabel terikat. Atau mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y. Yang pertama untuk variabel X. Ya, terdiri dari X1 itu adalah budaya organisasi. Kemudian X2 itu adalah etos kerja. Dan X3 itu adalah kedisiplinan atau disiplin. Sedangkan untuk variabel Y adalah kinerja pegawai.
Jadi dari judul ini bisa kita identifikasi terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, atau 3 variabel X dan 1 variabel Y. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan analisis regresi linear berganda di SPSS? Mari kita langsung buka SPSS-nya. Oke, sekarang kita masuk pada program SPSS. Kita buka dulu softwarenya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada lembar kerja SPSS. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita masuk pada variabel view. Di pojok kiri bawah, ini ada data view dan ada variabel view. Sekarang kita klik variabel view. Pada variabel view, yang pertama yang kita masukkan pada kolom name ini adalah variabel X1. Kita ketikkan variabel X1 pada kolom name, kemudian enter. Nah, untuk label X1 itu adalah budaya organisasi. Jadi kita masukkan label budaya organisasi untuk variabel X1. Berikutnya yang kita masukkan adalah X2. Kita ketik X2 pada kolom name, kemudian kita enter. Nah, untuk X2 ini labelnya adalah etos kerja. Oke, yang ketiga, variabel X3 kita ketikkan di kolom name, kemudian kita enter. Nah, untuk X3 kita beri label sesuai dengan judul, itu adalah kedisiplinan atau disiplin. Dan yang terakhir yang kita masukkan adalah variabel terikat atau variabel Y. Oke, kita ketikkan Y, kemudian kita enter. Y ini adalah kinerja. Setelah semua variabel dimasukkan pada worksheet-nya variabel view, kita klik data view. Nah, di data view ini sudah muncul kolom untuk X1, kolom X2, kolom X3, dan kolom Y. Tahapan berikutnya adalah kita masukkan nilai berdasarkan variabel X1, nilai untuk variabel X2, nilai untuk variabel X3, dan nilai untuk variabel Y. Kebetulan saya sudah membuat datanya di Excel, tinggal saya copy ke lembar kerja SPSS. Ya. Kalau datanya sudah diinput, langkah berikutnya adalah kita masuk pada tahapan analisis. Untuk tahapan analisis ini kita klik Analyze, ya. Kemudian kita klik Regression dan kita pilih Linear. Oke. Muncul kotak dialog untuk analisis regresi berganda. Berikutnya, untuk variabel bebas baik X1, X2, X3 ini kita masukkan ke kotak independen. Caranya bagaimana? Kita klik variabel X1, kemudian kita klik tanda panah. Demikian juga untuk variabel X2 kita klik, kemudian kita klik tanda panah. Dan yang terakhir untuk variabel bebasnya X3, kita klik, kemudian kita klik tanda panah.
sehingga semua variabel bebas masuk ke kotak independence. Berikutnya untuk variabel Y atau kinerja atau variabel terikat, kita masukkan ke kotak dependen. Nah, kalau semuanya sudah kita masukkan berdasarkan jenis variabelnya, langkah berikutnya kita klik OK. Oke, ini adalah hasil output SPSS regresi linear berganda. Hasil output analisis regresi linear berganda ini terdiri dari 4 tabel. Yang pertama variabel enter atau removed, kemudian model summary, kemudian ANOVA, dan yang terakhir adalah koefisien. Langkah selanjutnya tinggal kita membahas apa makna setiap angka yang muncul dalam hasil output SPSS ini. Yang harus dipahami bahwa tidak semua nilai yang muncul ini akan kita gunakan. Oke, kita akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang akan kita baca ini adalah ketiga tabel ini, model summary, ANOVA, dan koefisien. Oke, kita langsung pada pembahasan bagaimana cara membaca hasil output SPSS ini. Sekarang kita masuk pada penjelasan kaitan dengan output SPSS. Untuk output analisis regresi linear berganda ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah model summary. Oke. Nilai yang ada di dalam model summary yang akan kita bahas pertama adalah nilai R. Nilai R ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan interpretasi koefisiennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ketemu nilai R antara 0,8 sampai dengan 1, maka dikatakan terdapat tingkat hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua, jika nilai R ketemu antara 0,60 sampai dengan 0,799, maka terdapat tingkat hubungan yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang ketiga, jika ketemu nilai R antara 0,40 sampai dengan 0,599, itu artinya terdapat tingkat hubungan yang cukup kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikutnya, jika ketemu nilai R antara 0,20 sampai dengan 0,399, maka terdapat tingkat hubungan yang rendah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan yang terakhir, jika ketemu nilai R antara 0,00 sampai dengan 0,199, maka terdapat tingkat hubungan yang sangat rendah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, dalam kasus ini, kita coba lihat makna daripada nilai R berdasarkan hasil analisis. Nilai R ketemu 0,838. Nah, apa maknanya? Makna daripada nilai R 0,838 itu artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X dengan variabel Y. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan yang sangat kuat antara budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin dengan
kinerja pegawai. Nah, ini makna daripada nilai R. Berikutnya nilai R square. Nilai R square ini menunjukkan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat, atau besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dalam kasus ini berdasarkan hasil analisis data, nilai R square ketemu 0,703. Ini artinya nilai ini menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 70,3%. Sedangkan sebesar 29,7% ini dijelaskan oleh faktor lain. Maknanya adalah kinerja pegawai ini ditentukan oleh budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin sebesar 70,3%. Sedangkan kinerja pegawai ditentukan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini sebesar 29,7%. Jadi di sini variabel budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin kerja memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 70,3%. Ya. Sisanya 29,7% kinerja pegawai ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini atau yang tidak masuk di dalam penelitian ini. Berikutnya adjusted R square. Untuk nilai adjusted R square ini juga merupakan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat, atau besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, tetapi digunakan jika melakukan estimasi nilai variabel terikat atau variabel Y. Ya, ini nilai adjusted R square. Dan yang terakhir yang ada dalam model summary ini adalah standar error estimate atau SEE. Standar error estimate ini menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear. Semakin kecil angka ini, maka persamaan regresi itu semakin baik. Selanjutnya kita masuk pada tabel koefisien. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat persamaan regresi. Secara umum persamaan regresi linear berganda ini berdasarkan jumlah variabel bebasnya. Ya. Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus BX3. Nah, untuk pembentukan persamaan regresi ini berdasarkan nilai koefisien yang ada di unstandardized coefficient. Sehingga kalau kita membuat persamaan regresi, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan A itu adalah konstan 1,784 ditambah 0,367 X1 ditambah 0,190 X2 ditambah 0,078 X3. Jadi ini adalah persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan nilai koefisien regresi yang ada pada tabel koefisien. Oke, berikutnya yang akan saya bahas di sini adalah konstan atau konstanta. Ya. Konstanta ini merupakan bilangan tetap atau konstan variabel terikat di saat variabel bebas bernilai 0. Atau dengan kata lain, nilai konstan ini adalah nilai variabel Y saat variabel Y tidak dipengaruhi oleh semua variabel
X. Nah, dalam kasus ini, nilai konstan sebesar 1,784. Ini artinya apa? Artinya bahwa jika tidak ada budaya organisasi, tidak ada etos kerja, kemudian tidak ada disiplin, maka nilai konsisten kinerja pegawai sebesar 1,784. Ini makna daripada konstanta. Kemudian bagaimana dengan nilai koefisien regresi ini untuk X1, X2, dan X3? Nilai koefisien regresi ini sebagai nilai arah penentu ramalan ataupun prediksi yang menunjukkan peningkatan jika nilainya positif atau penurunan jika nilainya negatif variabel Y. Jadi, nilai koefisien ini menunjukkan peningkatan ataupun penurunan variabel Y. Tinggal kita lihat apakah bernilai positif ataupun negatif. Kalau nilainya positif, berarti ini menunjukkan peningkatan variabel Y. Nah, jika nilainya negatif, berarti ini menunjukkan penurunan variabel Y. Oke, mari kita coba bahas satu persatu. Kita awali dari budaya organisasi. Nah, untuk budaya organisasi, angka koefisien regresi budaya organisasi X1 sebesar 0,367. Ini artinya apa? Artinya setiap penambahan 1% budaya organisasi, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,367. Ya. Kembali kepada penjelasan sebelumnya, bahwa nilai koefisien regresi ini menunjukkan peningkatan ataupun penurunan variabel Y. Sehingga dari penjelasan ini, jika ketemu budaya organisasi 0,367, berarti setiap ada penambahan 1% budaya organisasi, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,367. Berikutnya coba kita lihat untuk angka koefisien regresi etos kerja X2. Nah, di sini ketemu 0,190. Artinya, setiap penambahan 1% etos kerja X2, maka kinerja pegawai Y akan meningkat sebesar 0,190. Dan yang terakhir, untuk disiplin atau kedisiplinan, angka koefisien regresi untuk disiplin X3 ketemu 0,078. Ini maknanya bahwa setiap penambahan 1% disiplin atau X3, maka akan diikuti oleh peningkatan kinerja pegawai sebesar 0,078. Jadi ini adalah makna daripada koefisien regresi, baik untuk variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya, kita masuk pada uji hipotesis. Berdasarkan contoh kasus yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka di sini saya mengangkat atau membuat hipotesis. Hipotesis yang pertama, H0, itu artinya tidak ada pengaruh secara simultan ataupun secara bersama-sama antara budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin terhadap kinerja pegawai. Sedangkan hipotesis 1 itu adalah ada pengaruh secara simultan ataupun secara bersama-sama budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin terhadap kinerja pegawai.
Hipotesis ini yang akan kita uji berdasarkan hasil analisis data. Itu hipotesis yang pertama. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, H0 itu adalah tidak ada pengaruh secara parsial budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin terhadap kinerja pegawai. Kemudian untuk H1-nya adalah ada pengaruh secara parsial budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin terhadap kinerja pegawai. Secara parsial ini artinya secara sendiri-sendiri. Misalnya, apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai? Kemudian, apakah ada pengaruh etos kerja terhadap kinerja pegawai? Dan berikutnya, apakah ada pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai? Jadi, untuk hipotesis kedua ini kita melihat secara parsial, secara sendiri-sendiri. Sedangkan untuk hipotesis yang pertama, kita melihat secara bersama-sama. Ya. Jadi antara X1, X2, X3 ini menjadi satu kesatuan, dilihat secara bersama-sama apakah memiliki pengaruh terhadap Y. Oke, mari kita masuk pada hasil analisis data. Untuk melihat uji hipotesis yang pertama, kita menggunakan tabel ANOVA. Di dalam melihat pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau antara variabel X terhadap variabel Y, kita menggunakan dua cara. Ya, ada dua cara yang bisa kita gunakan di sini untuk menjawab hipotesis yang pertama. Cara yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ya. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, dalam kasus ini, nilai F hitung ketemu sebesar 28,408, lebih besar daripada nilai F tabel. Nilai F tabelnya 2,86. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya apa? Artinya terdapat pengaruh secara simultan ataupun secara bersama-sama antara budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin terhadap kinerja pegawai. Oke. Jadi dari cara pertama ini sudah bisa kita simpulkan bahwa ternyata terdapat pengaruh secara simultan ataupun secara bersama-sama antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Kemudian F tabel. Bagaimana cara menentukan nilai F tabel? Itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke. Nanti bisa lihat di deskripsi untuk link cara menentukan nilai F tabel. Kemudian bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, jika nilai signifikansi F lebih kecil daripada 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F lebih besar daripada 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sekarang kita coba lihat dari hasil analisis data yang sudah kita buat, bahwa nilai signifikansi F ketemu sebesar 0,000. Ini sebenarnya kalau kita lihat, ini tidak hanya 0 saja. Kalau kita klik di 0,000 ini, itu ada angka di belakangnya. Hanya sudah tidak bisa dibulatkan. Oke, jadi nilai signifikansi F ini sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%.
atau 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara budaya organisasi, etos kerja, dan disiplin terhadap kinerja pegawai. Jadi dari cara kedua pun sudah bisa kita simpulkan bahwa antara variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Ini untuk hipotesis yang pertama. Kemudian bagaimana dengan hipotesis yang kedua? Kita masuk pada hipotesis yang kedua. Ini pun memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah kita menggunakan nilai T hitung. Ya. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sekarang kita lihat hasil analisisnya bagaimana. Yang pertama, untuk variabel budaya organisasi. Nah, di sini untuk hipotesis yang kedua, kita melihat secara parsial, secara sendiri-sendiri. Ya. Jadi untuk hipotesis yang pertama, kita melihat secara simultan, secara bersama-sama variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk hipotesis yang kedua ini, kita melihat secara sendiri-sendiri, secara parsial. Oke, kita awali dari variabel X1. Ya. Untuk variabel budaya organisasi X1, nilai T hitung sebesar 3,313. Dibandingkan dengan T tabel, ya, T tabel ketemu 1,688. Jadi nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya apa? Artinya terdapat pengaruh secara parsial budaya organisasi X1 terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk menentukan nilai T tabel pun sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, nanti saya cantumkan di dalam deskripsi. Itu untuk budaya organisasi. Kemudian bagaimana dengan etos kerja? Nah, etos kerja atau variabel X2 memiliki nilai T hitung sebesar 2,026. Lebih besar daripada T tabel sebesar 1,688. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh secara parsial etos kerja X2 terhadap kinerja pegawai. Kemudian bagaimana dengan disiplin X3? Coba kita lihat berdasarkan hasil analisis data, nilai X3 berdasarkan hasil perhitungan analisis data ditentukan sebesar 0,826. Jika dibandingkan dengan T tabel, maka nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabel. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya apa? Artinya untuk variabel X3 ini tidak terdapat pengaruh. Ya. Artinya tidak ada pengaruh secara parsial disiplin atau X3 terhadap kinerja pegawai. Jadi, kalau dilihat secara parsial atau secara sendiri-sendiri, dari ketiga variabel X1, X2, dan X3 ini, ternyata variabel X3 yang tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Ini kalau kita melihat menggunakan cara yang pertama. Kemudian bagaimana dengan cara yang kedua?
Oke, cara kedua kita menggunakan nilai signifikansi. Ya. Jika signifikansi lebih kecil daripada 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika signifikansi lebih besar daripada 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sekarang kita coba lihat dari variabel X1 dulu. Variabel X1 budaya organisasi. Nilai signifikansinya ketemu 0,002, lebih kecil daripada 5% atau 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi variabel X1 terhadap kinerja pegawai. Oke, ini kalau kita melihat menggunakan nilai signifikansinya. Bagaimana dengan etos kerja? Untuk etos kerja, ketemu nilai 0,049. 0,049 lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan variabel etos kerja X2 terhadap kinerja pegawai. Dan yang terakhir, disiplin kerja. Kalau menggunakan cara yang pertama, disiplin kerja ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Nah, sekarang kita buktikan dengan cara yang kedua. Nilai signifikansinya ketemu 0,414, lebih besar dari 5% atau 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya apa? Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja atau variabel X3 terhadap kinerja pegawai. Jadi baik menggunakan cara pertama maupun cara kedua, untuk X3 ini sudah dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Oke, itu gambaran singkat kaitan dengan cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS, termasuk bagaimana cara membaca hasil output SPSS. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.